Beberapa puluh tahun kemudian, ketenangan Kesultanan Palembang terusik oleh gerakan kolonialisme yang diusung bangsa Barat. Kesultanan Palembang diserbu oleh pasukan Inggris. Ketika itu, Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Ia bahkan harus hijrah ke pedalaman untuk meneruskan perang gerilya. Setelah Inggris, Belanda pun menyusul dengan turut menggempur Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam tak mau tinggal diam dan terus melakukan perlawanan. Meski sering melakukan perlawanan, namun kekuatan yang tak seimbang akhirnya memaksa Kesultanan Palembang untuk tunduk di bawah VOC. Pada tahun 1825, Belanda akhirnya membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam. Sejak saat itu, Ningrat Palembang tak lagi memegang kekuasaan politik dan agama. Kekosongan kekuasaan lokal membuat perkembangan agama Islam pun menyusut. Hal ini dilihat oleh pedagang Arab sebagai kemerosotan yang harus dibenahi. Para pedagang Arab ini berasal dari Hadramaut, Yaman. Awalnya, mereka hanya singgah di kota Palembang untuk berdagang. Namun karena situasi pasar yang bagus di Palembang, mereka akhirnya menetap dan mendirikan pemukiman-pemukiman. Kampung Arab tersebut berdiri di sisi hilir dan hulu Sungai Musi. Kampung Arab ini biasanya membentuk semacam kompleks keluarga yang berkelompok di sekitar kediaman. Contohnya adalah Kampung Al-Munawar. Kampung ini dibangun oleh Habib Abdurrahman Al-Munawar di kawasan 13 Ulu. Masyarakat Arab Hadramaut di Palembang terdiri dari anggota Ba'alawi. Mereka percaya bahwa keturunan Ba'alawi masih keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Husain. Mereka biasa disebut Sayyid. Status yang tinggi inilah yang membuat mereka lebih mudah untuk menyiarkan agama Islam ke masyarakat Palembang. Dalam praktek keagamaan, Sayyid sangat menekankan ketaatan kewajiban ritual. Untuk itu, Sayyid biasanya membangun rumah ibadah atau langgar di wilayahnya sendiri. Rumah-rumah ibadah biasanya dibangun dari hasil keuntungan para Sayyid dalam berdagang. Rumah ibadah juga tak hanya ditujukan untuk sembahyang saja, tapi juga untuk mempelajari agama secara menyeluruh. Seperti Langgar Al-Munawar. Langgar ini dulunya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang belajar untuk pelajaran agama. Tidak hanya itu, di kampung ini juga tersimpan Al-Quran yang ditulis dari tinta emas berusia 300 tahun atau lebih yang merupakan warisan turun-temurun. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa Sayyid juga berpengaruh besar atas perkembangan pengajaran Islam di kota Palembang. Bang Habib Abdurrahman bangun kampung ini itu tahun 1200-an Hijriah. Beliau itu seorang keturunan Arab, datang dari Hadramaut, datang sini berdakwah, menyebarkan agama Islam, dan di samping itu dia berdagang, membawa dagangan ke sana kemari, terus mempersunting seorang Palembang asli yang bernama Masayu Bariyah. Dari situlah perkembangan Habib Abdurrahman dimulai.